Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita mau menjawab pertanyaan dari teman-teman ataupun sobat GPS. Ada pertanyaannya begini, Bang, saya kan punya armada 100 unit katanya, tapi suka bingung kira-kira 100 armada ini menghasilkan income yang menjanjikan apa enggak. Ada armada 100 unit, di 100 unit ini benar-benar terutilisasi dengan baik atau enggak, menghasilkan income atau tidak. Nah, ini bagaimana nih untuk mengetahuinya, mengontrolnya. Oke, kita punya armada ada 100 unit, berarti juga kita harus juga punya DO ataupun surat jalan ataupun PO ya yang masuk ke perusahaan kita juga besar. Karena kalau kita pelajari secara sistematis dari tipe-tipe armada kita itu pasti kan ada yang jarak dekat, ada juga yang jarak jauh, ya kan? Ada yang satu hari bisa multi trip, bisa 3, 5, 10 atau belasan, ya kan? Ada juga cuman long trip itu, Jakarta, Surabaya, PP, bisa 2-3 hari kan. Nah, ini kita harus tahu betul setiap armada kita ini bisa dioptimalisasikan berapa banyak menerima pekerjaan atau job. Yang pertama yang kita harus perlu tahu adalah seberapa besar sih job kita ini. Apakah dari job yang ada sekarang emang perlu armada sebanyak 100 unit itu? Atau dari job yang ada sekarang atau proyeksi kedepannya sekian persen naiknya cukup dengan 100 unit atau kurang. Nah, ini harus kita pintar-pintar memanagenya sesuai dengan tipikal bisnis kita. Yang pertama, emang teknologi IoT berbasis GPS tracker itu penting karena itu adalah tools usaha kita, tools bisnis kita. Dari situlah kita bisa mengukur utilisasi, produktivitas, efektivitas dari armada kita berdasarkan job kita, bisnis kita tadi. Tipe mobil tertentu pasti dia punya style bisnisnya. IoT berbasis GPS tracker tadi kita lengkapi dengan fitur yang namanya DO, Delivery Order System. Nah, ini bagus, kenapa? Karena untuk kita mengetahui mana saja armada kita yang sedang dapat job dan pekerjaan berdasarkan DO. Punya armada 100 unit, kalau kita lihat di dashboard monitoring dari 100 unit itu, kalau dia ada DO berarti dia ada pekerjaan, tidak ada DO berarti dia ada pekerjaan, kan simpel. Nah, teknologi itu dibantu begitu. Jadi si owner, pemilik kendaraan ataupun operasional yang menghandle kerjaan itu cukup monitoring di DO system, di dashboard Delivery Order System. Nah, di mana ada rule yang disepakati, setiap job pekerjaan yang harus diambil harus dimasukkan ke sistem. Jadi mobil bergerak atau keluar dari pool kita itu tidak boleh keluar tanpa ada surat jalan, tapi surat jalannya ini harus di-online-kan. Istilahnya makanya harus ada DO sistemnya, Delivery Order Systemnya. Nah, dari situ kita bisa lihat mana yang lagi kerja, mana yang enggak. Kerja ada DO aktif, enggak kerja belum ada DO. Dari situ kalau kita tertib admin, tertib teknologi untuk menggunakan monitoring armada kita bisa dapat data, dapat hipotesanya. Dalam mingguan, dalam 1 bulan kita bisa tahu 100 armada kita ini efektif enggak? Ya berdasarkan DO system tadi. Ditambah lagi kita bisa menggunakan aplikasi ataupun sistem dari provider GPS yang sobat GPS punya, yang selalu saya bilang ajak diskusinya. Ya, masukkan item cost operasionalnya. Ada surat jalan untuk mengetahui dia lagi kerja atau tidak. Ada juga operational cost-nya, berapa uang setiap tripnya itu, uang sangu, ya kan, uang per tripnya. Jakarta, Surabaya 5 juta misalnya. Ya udah buat BBM-nya berapa,
buat tol parkirnya berapa, buat makan berapa, ya poin uang surat jalan itu kita masukkan ke sistem. Banyak vendor GPS yang sudah memberikan fasilitas itu. Ada namanya maintenance control system yang berbasis biaya operasional. Inputlah semua biaya itu. Nah, bisa diinput manual atau juga bisa diinput melalui integrasi sistem. Jadi kalau sobat GPS ini sudah punya aplikasi, ya udah diintegrasikan aja apa yang diinput di surat jalan itu. DO-nya ada, input biaya operasional surat jalannya ada, uang sangunya ya, uang jalan tadi ada, ya udah itu akan ketahuan nanti per mobil bisa mengangkut berapa kali DO, berapa kilometernya selama 1 bulan, ya, berapa ongkos angkutnya selama 1 bulan berdasarkan trip masing-masing tadi atau berdasarkan DO masing-masing tadi, dan juga berapa biaya yang dikeluarkan untuk operasional ini, sehingga ada di dashboardnya, dashboard eksekutif ya, dashboard eksekutif summary itu mengetahui income, cost biayanya, dan jumlah DO tadi, sehingga kita bisa mengukur, mengetahui bahwa dari 100 unit armada kita mana saja yang sudah terutiliasi dengan baik, mana saja produktivitasnya itu bagus. Nah, di situ kita tahu mana aja efisien, mana yang tidak. Kenapa? Berdasarkan ada informasi biaya pendapatan, ada informasi cost-nya. Jadi kurang lebih kesimpulannya, kalau kita punya armada 100 harus menggunakan teknologi membantunya, ya kan? Berdasarkan DO sistemnya kita harus aktifkan, berdasarkan cost operasionalnya juga kita harus aktifkan, sehingga ada suatu algoritma artificial intelligence kita yang untuk mengukur informasi ini efektif atau tidak, utilisasinya bagus atau tidak, produktivitas atau tidak, kurang lebih seperti itulah. Nanti kalau sobat GPS ada mau komen ataupun minta tambahan informasi, kami akan jelasin lebih detail. Salam satu frekuensi, tetap sehat, tersemangat dan terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Autonomy is an illusion.